Pak Wawan. Makasih Ya, Pak. ya. Makasih sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Wawan. Silakan Mbak Len. Alhamdulillah lagi musim angin hujan di Bandung, Dok. Iya benar, kami juga Iya Pak, sama Jakarta di Rumah juga. Sakit Persahabatan juga lagi hujan deras. Betul. Kapan mau Woi, ke Bandung, Pak Yudi? siap Insya Allah nih Pak. Lagi ini kerjaan akhir tahun juga lumayan nih. Bulannya juga belum pernah ke Bandung cuma satu kali itu. Bimtek ya. Iya, Insya Allah nanti Insya Allah. Siap, Kabarin. siap. Kasih Pak Wawan. Makasih. Iya. Pak Hari sudah bergabung. Pak Hari, Pak Dokter Gigi Hari Pujo. Sudah, Dokter Oh Yudi. iya, Bapak, J, matur nuwun Bapak. Ntar kita menunggu Mbak Len Maaf ini. Pak, tadi saya kelempar Pak, izin. Innalillahi kelempar. Kenapa Mbak? Ya, Monggo Mbak Len. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih untuk perkenan Bapak Ibu hadir pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas terkait penyusunan standar kontrak untuk perjanjian kerjasama. Mohon izin melaporkan Pak Direktur, pertemuan hari ini adalah tindak lanjut dari pertemuan tanggal 13 Agustus yang lalu, di mana dari hasil pertemuan itu kita memandang perlu adanya standar kontrak PKS sehingga setiap lembaga nanti ketika ada kegiatan yang bekerja sama dengan mitra lainnya itu terstandar muatan-muatan substansi apa saja yang perlu dituangkan dan hal ini juga menjadi mekanisme dari lembaga untuk mempersiapkan diri juga menghindari dari mitra-mitra yang tanda kutip nakal seperti itu ya Bapak. Kami mohon di sini kami mengundang juga Dr. Gigi Hari Pujo, gelarnya banyak saya lupa Pak Hari, mohon maaf. MH dan lain-lain dan kawan-kawan yang menjadi narasumber kita Pak dalam serial pertemuan berikutnya sampai nanti standar kontrak PKS ini kita susun sehingga di nggak harapin sih tahun depan tapi bulan depan itu kita bisa mempunyai pedoman bersama terkait standar kontrak. Untuk memulai acara kami mohon arahan dari Pak Direktur kepada Pak Direktur kami silakan. Baik, makasih Mbak Len. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan lembaga pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi Kementerian Kesehatan. Narasumber kita siang hari ini Pak Dokter Gigi Hari Pujo Nugroho SH MHKes. Makasih Pak Hari dan Bapak Ibu di lingkungan Dijen SDMK, teman-teman PMU dan eh, para Katimker. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembahasan untuk penyusunan standar kontrak perjanjian kerjasama. Bapak Ibu sekalian, sesuai eh, ketentuan ya bahwa untuk eh, peningkatan kompetensi ataupun pelatihan yang eh, dilakukan ya diharapkan ini oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang sudah terakreditasi mendapat akses ke Siapel ya untuk eh, nantinya dapat memproses lebih lanjut untuk LMS-nya ya sampai SKP-nya begitu. Nah, saat ini sampai terakhir ya dalam bulan ini kurang lebih ada 438 lembaga pelatihan. Tetapi memang kalau kita lihat sebarannya belum seluruh eh, provinsi. Jadi ada masih 8 provinsi yang belum ada lembaga pelatihannya dan kami melihat juga masih ada daerah-daerah yang eh, lembaga pelatihannya belum belum ini ya, ada yang belum aktif gitu ya. Nah ini juga menjadi kendala kita untuk eh, peningkatan kompetensi atau pelatihan yang diharapkan juga mendukung program-program di Kementerian Kesehatan. Untuk itu salah satu yang kami lihat juga eh, dari diskusi-diskusi dengan teman-teman lembaga begitu ya, seringkali
ada kendala juga dalam melakukan kerjasama bermitra dengan lembaga ataupun mitra yang notabene mungkin mereka tidak terinfo begitu ya secara aturan di Kementerian Kesehatan ya karena kita juga ada eh, pemantauan gitu ya dan ini juga terkait beberapa hal ya terkait klien, terkait kelas, setting kelas ya terkait proses administrasi itu kita lihat semua begitu termasuk juga sampai kepuasan peserta gitu ya itu kita lihat semua. Nah ini juga seringkali karena yang melaksanakan mitranya itu terjadi beberapa hal yang akhirnya mempengaruhi eh, eh, apa, proses di lembaga Bapak Ibu sekalian yang sudah terakreditasi sehingga yang dipantau adalah lembaga Bapak Ibu sekalian. Sehingga ini juga berdampak adanya pemberian eh, surat peringatan gitu ya. Kalau di PMK 13 sekarang teguran gitu. Nah, ke depan kami sebenarnya tidak berharap eh, banyak teguran yang kami keluarkan begitu ya, karena ini juga bagian dari jaminan mutu ya, agar pelatihan yang dilakukan oleh lembaga batuk sekalian semakin baik dan output yang ditargetkan tercapai. Untuk itu, siang ini kami mengundang kembali narasumber kita, Pak Hari Pujo Nugroho, untuk memberikan penguatan kembali ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian nantinya bermitra gitu ya, agar tidak terjadi miskom gitu ya sehingga lembaga Bapak Ibu sekalian nanti yang akhirnya mendapatkan eh, kartu kuning atau kartu jingganya begitu. Nah, ke depan SOP ini nanti akan kita eh, sampaikan juga ya agar Bapak Ibu sekalian semakin paham gitu ya bagaimana melakukan eh, bermitra dengan lembaga pelatihan lainnya yang notabene mereka yang kadang-kala punya materinya dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin membantu untuk proses ke dalam LMS-nya. Mungkin itu pengantar dari eh, kami. Sekali lagi terima kasih Pak Haris sudah berkenan hadir pada siang hari ini dan Bapak Ibu sekalian. Kami berharap nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggali lebih dalam lagi ya bagaimana bermitra yang baik, yang aman juga dan insya Allah juga eh, kedua belah pihak mendapatkan apa eh, sama-sama win-win solution begitu ya dalam bekerja sama untuk peningkatan kompetensi ataupun pelatihan bagi nakes namek yang menjadi eh, target dari Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Kata Mbak Leni. Baik, terima kasih Pak Direktur untuk arahannya. Jadi benar Pak Hari, kemarin kita juga sudah sempat ini ya, sempat pertama kali pertemuan kita sudah sampaikan di lapangan itu tantangannya banyak mitra yang melamar para lembaga ini, namun seringkali juga jadi menyeret-nyeret untuk menjadi tidak sesuai ketentuan. Nah, ini mungkin dari hari ini kita pertemuan pertama, Pak Hari, sampai nanti kita menyusun standar kontrak yang bisa jadi pedoman buat kita bersama. Kami mohon perkenan Pak Hari untuk menyampaikan materi terkait prinsip-prinsip dan mungkin juga ada template untuk standar kontraknya. Kepada Pak Hari kami silakan. Iya, terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Bapak Ibu semua, senior-senior banyak yang ada di sini. Jadi izin junior eh, memberi sedikit pandangan. Dokter Yudi, salam hormat. Mohon maaf belum bisa Alhamdulillah. ke Jakarta. Ya, apa-apa. Mudah-mudahan awal Desember saya bisa ke sana. Iya. Eh, Bapak Ibu Kepala Direktur Lembaga Pelatihan yang sudah terakreditasi
Kementerian Kesehatan yang saya hormati, PMO Direktorat Mutu, Kemenkes, dan teman-teman kepala tim kerja di lingkungan Direktorat Mutu Kementerian Kesehatan. Ya, saya izin karena waktunya cuma 2 jam, jadi saya tidak akan membacakan semua slide, eh, karena sebenarnya tanggal 13 Agustus yang lalu kita sudah kuliah 6 jam ya Bu Leni ya, kuliah kontrak 6 jam. Baik, saya mungkin langsung saja supaya nanti kita bisa diskusinya lebih banyak. Saya akan mencoba untuk mencarikan apa-apa yang nantinya menjadi dasar dari standar kontrak yang mungkin nanti akan mulai diberlakukan, supaya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa kalau panitia itu melakukan sesuatu dan sesuatu itu diterima oleh peserta kurang baik, maka panitia itu bisa bersembunyi, sedangkan nama lembaga Bapak Ibu lah yang kena semprit dari eh, apa namanya Kementerian Kesehatan. Nah, ini bagaimana supaya nanti lembaga Bapak Ibu bisa terjaga? Maka satu-satunya jalan adalah ya dengan perjanjian kerjasama yang rigid dengan panitia itu gitu loh. Nah, supaya nanti Bapak Ibu yang lembaganya sudah terakreditasi Kementerian Kesehatan ini bisa terlindungi, maka Kementerian Kesehatan menginisiasikan adanya standar kontrak. Kalau 13 Agustus yang lalu kita banyak berbicara tentang prinsip-prinsip kontrak dan kemudian masuk kepada perjanjian kerjasama, tetapi sekarang saya mengkhususkan diri untuk menawarkan adanya standar kontrak yang nanti bisa dipakai oleh Bapak Ibu pimpinan lembaga ketika bekerja sama dengan siapapun, baik itu panitia yang berbadan hukum Pak, maupun ya ada panitia yang izin. tidak. Ya, Bapak belum slide slow, Pak, belum. izin. Ya, Yes. mohon maaf, sudah kadung ngomong. Ya, jadi baik perjanjian kerjasama dengan panitia yang bukan berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Kalau panitianya itu berbadan hukum, enak. Jadi Bapak Ibu pimpinan lembaga bisa langsung menegur atau bahkan mungkin memblacklist panitia yang berbadan hukum itu. Contoh, misalnya Persi. Persi kan belum punya lembaga yang pelatihan yang terakreditasi. Nah, Persi bekerja sama dengan salah satu lembaga Bapak Ibu. Nah, Persi berbadan hukum, ya. Ketika Persi melakukan satu kegiatan, tentunya dengan mohon maaf di Kota Batu juga hujan, jadi suara sering eh, apa namanya eh, kalah dengan virus. Apa namanya versi yang berbadan hukum bisa diblok. Artinya semua 400 lebih lembaga yang sudah terakreditasi itu bisa ngeblok versi ketika versi mau melakukan kegiatan lagi diblok. Jadi tidak bisa bekerja sama. Itu enak karena badan hukumnya jelas. Tetapi yang susah adalah ketika badan hukum panitia itu tidak jelas. Ketika badan hukum panitia itu tidak jelas, Bapak Ibu bisa ngeblok ketika dia mau kerjasama lagi, Bapak Ibu tidak mau. Bisa saja. Kalau dia masih memakai kepanitiaan yang sama. Tapi kalau dia memakai kepanitiaan yang berbeda, kan tidak tahu gitu ya. Maka ini merisikokan diri. Kenapa ini merisikokan diri? Karena pemerintah pusat, seperti bagian yang saya sampaikan ini, pemerintah pusat itu apa namanya tahunya itu lembaga yang pelatihan yang sudah terakreditasi ini. Pemerintah pusat tidak menuntut panitianya. Kenapa? Karena panitianya itu seharusnya mereka melakukan kewenangannya itu berdasarkan lembaga Bapak Ibu semua. Karena mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan itu sebenarnya.
Pemerintah pusat itu tidak memberikan kewenangan kepada mereka. Pemerintah pusat itu hanya memberikan kewenangan kepada lembaga Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, lembaga Bapak Ibu semua diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Begitu Kementerian Kesehatan firm, oh ini lembaganya bagus, maka kewenangannya pemerintah pusat untuk mengadakan pelatihan itu didelegasikan kepada lembaga Bapak Ibu semua, bukan kepada panitia. Nah, ketika Bapak Ibu semua diajak kerjasama panitia untuk melaksanakan pelatihan kesehatan, maka pemerintah pusat hanya tahunya lembaga Bapak Ibu semua. Nah, ini sangat merisikokan diri kalau perjanjian kerjasamanya tidak jelas. Jangan diperparah, panitianya sudah tidak jelas, perjanjian kerjasamanya juga tidak jelas. Itu parah double namanya. Jadi, eh, jauh lebih baik kita menyelesaikan PKS-nya. Kenapa kok PKS? Kenapa kok bukan undang-undang? Kenapa kok bukan peraturan perundang-undangan? Karena sifat dari pelatihan-pelatihan dan kerjasama itu adalah sifat dari hukum privat, bukan hukum publik. Sehingga yang mengatur perilaku privat, yaitu panitia, itu hanya melalui PKS ini. Ya tentunya selain undang-undang, tetapi kan tidak secara detail bagaimana cara mengelola sebuah pelatihan. Maka cara mengelola sebuah pelatihan itu tidak dirumuskan di dalam peraturan menteri, tetapi dirumuskan di dalam perjanjian kerjasama ini. Karena ada begitu banyak beribu-ribu jenis pelatihan dengan spesifikasi, dengan perilaku yang berbeda-beda. Sehingga PKS ini sangat penting. Nah, karena PKS ini sangat penting, sedangkan lembaga begitu banyak, panitia juga begitu banyak, dengan bermacam-macam namanya jenis-jenis pelatihan dan mungkin seminar-seminar, maka sebaiknya ada standar kontrak yang bisa dibikin generate untuk seluruh lembaga ketika melakukan pelatihan, melakukan kerjasama dengan panitia, tetapi juga diberikan ruang bagi lembaga-lembaga ini untuk meng-create perjanjian-perjanjian tambahan yang mungkin tidak bisa diakomodir oleh standar kontrak yang sifatnya generik, yang sifatnya general, gitu ya. Oke. Nah, saya usulkan standar kontrak PKS antara lembaga terakreditasi dengan panitia itu dimulai dari pedoman instrumen yang sudah dikeluarkan Kemenkes. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah pedoman. Nah, bentuknya pedoman, tetapi kan tidak mengikat. Namanya pedoman itu tidak mengikat. Tidak ada kekuatan hukum, kecuali pedoman itu dilakukan atau di, di diteruskan menjadi sebuah kewajiban. Ya, kalau orang mau melakukan sesuatu, tanya, kira-kira kalau saya mau ke arah sana, gimana caranya? Gini ya pedomannya ya. Kamu kalau ke arah sana, maka kamu harus hati-hati di jalan. Itu pedoman. Tapi kalau kewajiban adalah ketika kamu ke arah sana, kamu harus lewat depan itu ke kanan, setelah itu nyebrangnya itu di zebra cross, kamu harus nyebrang, setelah nyebrang, kamu harus jalan di trotoar. Nah, itu kewajiban. Bukan hanya hati-hati. Nah, kewajiban-kewajiban inilah yang kemudian berdasarkan pedoman itu diturunkan di dalam perjanjian kerjasama. Sehingga kewajiban-kewajiban itu nantilah yang bisa menjaga reputasi lembaganya Bapak Ibu semua, gitu ya. Kenapa? Karena pedoman ini sudah diturunkan menjadi kewajiban para pihak di dalam PKS standar yang diberlakukan bagi setiap panitia, setiap badan hukum yang bekerja sama dengan lembaga Bapak Ibu semua. Oke, ini dulu sudah pernah saya sampaikan bagaimana sifat dari sebuah perjanjian. Ini adalah sahnya
perjanjian syaratnya itu adalah 4, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, sudah ada sepakat panitia dengan lembaga, ya itu sah. Hanya itu saja, tidak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan. Nah, lembaga Bapak Ibu semua cakap. Cakap bukan berarti kalau orang Jawa bilang paes. Paes itu berdandan, bukan. Tapi cakap itu adalah lembaga Bapak Ibu semua sudah cakap secara hukum untuk mengadakan sebuah pelatihan. Dan itu ditunjukkan dari akreditasi yang sudah melekat pada lembaga Bapak Ibu semua. Pertanyaannya adalah, apakah pihak sana, orang yang melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu semua, lembaga Bapak Ibu semua, adalah orang yang cakap, atau badan hukum yang cakap, atau subjek hukum non badan hukum yang cakap? Belum tentu. Ini yang menjadi eh, modal awal Bapak Ibu bagaimana men-tracing siapakah orang yang bekerja sama ini, gitu ya. Yang ketiga, adanya pokok persoalan tertentu. Artinya, ketika suatu pelatihan itu harus menjadi bagian utama dari perjanjian kerjasama. Apa sih syarat ketiga ini? Syarat ketiga adalah ada objek yang diperjanjikan. Apa itu? Pelatihan itu yang diperjanjikan. Nah, maka sebenarnya kalau ada kasus yang dulu tanggal 13 Agustus sudah pernah kita diskusikan, ada satu kasus di mana suatu pelatihan sudah ada kerjasama, tapi ternyata tidak ada pelatihannya. Ketika dicek, pembicaranya itu hari itu tidak melakukan pelatihan di tempat di mana seharusnya yang terdaftar di Kementerian Kesehatan. Tetapi ternyata sudah timbul sertifikat. Nah, ini secara hakiki sebenarnya dari awal syarat sahnya perjanjian sudah tidak ada. Kenapa? Karena barang yang diperjanjikan itu tidak ada, tidak dilakukan oleh panitia itu. Kalau misalnya ya, ternyata pelatihannya gagal oleh karena force major, oleh karena ada misalnya di salah satu hotel, lalu ternyata hotel itu sengketa, lalu peserta sudah datang, tidak bisa masuk ke hotel itu, kemudian dibatalkan. Itu force major. Kalau seperti itu bagaimana? Tidak ada masalah. Bisa mungkin dilakukan di lain hari dengan tentunya dengan syarat-syarat administrasi tertentu. Tetapi kalau misalnya panitia itu sudah tahu bahwa tanggal itu dia tidak akan lakukan pelatihan, tetapi dia hanya jual saja sertifikat dengan berbagai macam cara. Oh, dulu sudah pernah dilakukan pelatihan ini tetapi belum tersertifikasi. Sekarang saya mengadakan pelatihan lagi, tapi yang dipakai adalah yang dulu sudah dilakukan pelatihan tapi belum tersertifikasi. Nah, apa sih bedanya penipuan di dalam KUHP dengan wan prestasi? Kalau wan prestasi itu adalah suatu prestasi itu tidak dilakukan oleh karena adanya force major tadi. Panitia, lembaga Bapak Ibu tidak bisa mengantisipasi bahwa ternyata venue-nya bermasalah. Tetapi kalau penipuan itu adalah dari awal sudah tahu bahwa tidak akan ada pelatihan. Ini hanya seremoni saja. Pelatihannya sudah dilakukan yang dulu, sertifikatnya baru sekarang setelah dapat izin dari Kementerian Kesehatan. Ini adalah penipuan, bukan wan prestasi. Perbedaan signifikan di situ. Penipuan sudah diniatkan dari awal memang tidak, prestasinya tidak akan dilakukan. Kalau wan prestasi tidak tahu ternyata waktu harinya prestasi itu tidak dapat terpenuhi. Itu sifat dari syarat ketiga. Syarat keempat adalah sebab yang tidak dilarang.
tentunya pelatihan itu bukan hanya tidak dilarang, pelatihan itu diwajibkan, bukan suatu, sorry, bukan sesuatu yang sifatnya bisa dilakukan atau tidak. Lalu eh, kecakapan, tadi yang saya sudah sempat singgung, syaratnya kecakapan itu apa? Badan hukum itu harus diakui oleh negara. Ya. Kalau dia tidak diakui oleh negara, dia menjadi subjek hukum yang bukan badan hukum, apakah boleh? Boleh-boleh saja. Contoh, kalau ada satu kepanitiaan, misalnya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu kan bukan badan hukum. Nah, kepanitiaan BEM itu ketika melakukan satu pelatihan, maka dia tidak bisa melakukan sendiri, dia harus menginduk kepada salah satu lembaga Bapak Ibu. Tetapi panitia yang tidak berbadan hukum ini, dia bisa nyantol kepada rektornya. Dan itu ada SK dari rektor. Dan itulah yang bisa menjaga legalitas dari BEM itu sendiri. Yang kemudian BEM itu, ketua BEM-nya membentuk panitia berdasarkan SK ketua BEM, bukan berdasarkan SK rektor. Nah, ini masih bisa ditolerir, gitu ya. Lalu kemudian memiliki maksud dan tujuan yang jelas, diwakili organ yang berwenang, tidak dalam keadaan pilot atau dibatasi kewenangannya, dan memenuhi ketentuan formal lainnya. Oke, kalau eh, berikutnya adalah syarat kecakapan panitia. Kalau itu panitia ya, jadi status kepanitiaannya dia ad hoc, dibentuk sementara oleh untuk kegiatan tertentu, biasanya bukan badan hukum. Nah, coba cari siapa badan hukum yang menaungi dia. Tetapi kalau ternyata tidak ada sama sekali, maka sebenarnya ada cara lain di dalam PKS-nya Bapak Ibu semua. Cara lain apa? Ada lampiran siapa yang bertanggung jawab. Tentunya kalau lampiran siapa yang bertanggung jawab, subjek hukumnya bukan lagi kepanitiaan, tetapi ketua panitia, sekretaris panitia, si ilmiah, si acara, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka lah yang harus bertanggung jawab, gitu ya. Jika panitia dibentuk oleh badan hukum, maka lebih enak Bapak Ibu bisa mencari badan hukum induknya. Nah, yang ketiga, risiko dan praktek umum yang dilakukan kalau tanpa badan hukum induk, jika terjadi wan prestasi, pihak lawan kontrak bisa menuntut langsung ketua atau anggota panitia sebagai pihak yang bersifat pribadi. Kalau itu badan hukum, lebih aman karena Bapak Ibu bisa meminta pertanggungjawaban itu kepada badan hukum induknya, gitu ya. Nah, lalu syarat tentang konsensualisme. Seperti maknanya, namanya konsensualisme berarti ada persesuaian kehendak, ada tanda tangan, ada perikatan, ada PKS. Nah, Bapak Ibu begini ya, ada kejadian bahwa panitia ini sudah jalan duluan sebelum PKS. Kenapa seperti itu? Karena panitia tidak membuat PKS dulu, panitia mencoba-coba, ya, coba-coba buah manggis, terus apa ya? Coba-coba dia bikin flyer, siapa yang ikut, begitu yang ikut ternyata memenuhi apa namanya break even point dari dana yang dia unit cost yang dia sediakan, maka dia baru bikin PKS dengan Bapak Ibu. Padahal lembaga Bapak Ibu sudah di awal itu sudah dipakai oleh panitia tersebut. Pertanyaannya adalah, kapankah perikatan antara Bapak Ibu sebagai lembaga dengan panitia itu? Kalau memakai teori hukum kontrak, bukan
ya, bukan 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 doktrin ya, bahwa perikatan itu dimulai sejak Bapak Ibu tanda tangan. Jadi, artinya ketika panitia itu belum melakukan PKS, dia sudah memakai lembaganya Bapak Ibu dan mengeluarkan flyer, itu belum ada kontrak. Nah, pertanggungjawaban ini yang menjadi tidak jelas. Kenapa? Karena kewajiban panitia yang membuat flyer sebelum adanya PKS, itu bagaimana caranya Bapak Ibu menuntut panitia itu ketika flyernya itu ternyata informasikan sesuatu yang salah dan dilarang oleh Kementerian Kesehatan sebagai lembaga yang mengakreditasi Bapak Ibu. Repot kan? Padahal yang kena sanksi bukan panitia yang mengeluarkan flyer tersebut. Yang kena sanksi adalah lembaganya Bapak Ibu semua. Ini kapan perjanjian itu lahir? Saat terjadi kesepakatan, ya, konsensus konsensus et idem. Contohnya, jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja. Ketika sepakat, maka itulah yang dinamakan dengan perjanjian. Memang tidak dibutuhkan formalitas khusus. Kenapa? Begini, sebuah perjanjian itu kan ada pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata itu bunyinya adalah semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Artinya semua itu apa? Artinya semua itu adalah baik bentuknya tertulis ataupun bentuknya tidak tertulis. Loh, kalau bentuk tidak tertulis bagaimana? Apakah sah? Sah. Tetapi masalahnya adalah sahnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kewajiban-kewajiban itu tidak bisa dimintakan ketika dia tidak melakukan apa yang Bapak Ibu perintahkan. Contoh begini. Contoh ya, tentang kejadian tadi. Misalnya panitia itu tidak melakukan PKS yang tanda tangan dulu, kontrak yang tertulis dulu, dia hanya berbicara saja, memohon izin kepada Bapak Ibu, lembaganya dipakai dan ditempelkan di flyer. Terus Bapak Ibu bilang begini, oke, lembaga kami boleh ditempel. Nah, nanti kalau Anda sudah punya peserta, Anda teken kontrak dengan kami. Gitu ya. Tapi sebelum teken kontrak, karena lembaga kami sudah ditempel di flyer, maka kami mewajibkan ABCD, misalnya begitu. Terus dia nempel lembaganya Bapak Ibu di flyernya dia. Yang dilakukan bukan ABCD, tetapi ABC saja, yang D tidak dilakukan. Kira-kira Bapak Ibu protes enggak? Pasti protes. Kalau Bapak Ibu enggak protes, bisa jadi Kementerian Kesehatan yang tegur. Kenapa? Karena D adalah syarat di mana flyer itu harus sesuai. Contoh, menjanjikan SKP sebelum SKP atau penetapan SKP itu diterbitkan. Itu kan sebuah syarat di mana flyer itu tidak boleh menuliskan berapa SKP dulu kan. Kalau belum ada SK dari kementerian berapa SKP yang diberikan. Si panitia itu sudah menunjukkan SKP di dalam flyer. Belum ada PKS yang tertanda tangani. Lalu Kementerian Kesehatan tahu, loh ini kok sudah ada flyer, flyernya kok ada SKP-nya. Padahal SK, penerbitan SKP belum kami keluarkan. Siapa yang ditegur oleh kementerian? Yang ditegur oleh kementerian pasti lembaganya Bapak Ibu, karena di flyer itu ada lembaganya Bapak Ibu. Kementerian tidak ada kewenangan sampai kepada panitia itu. Karena entitasnya, panitia itu tidak pernah melakukan satu perikatan kepada kementerian. Ingat slide pertama tadi, tentang apa namanya delegasi kewenangan, gitu ya. Nah,
Terus lembaganya Bapak Ibu, oh ya salah ini. Panitianya Bapak Ibu tegur. Ini Anda salah. Saya kan sudah pernah bilang. Lalu atas ini saya kasih Anda peringatan. Atau saya kasih Anda denda. Karena Anda sudah melanggar perintah saya. Pertanyaannya adalah, panitia bisa bilang begini, oh iya toh, saya lupa. Loh, dikasih denda apa? Kan belum pernah ada perjanjian. Kalau saya ternyata lupa harus bayar denda. Iya kan? Paling memungkinkan adalah Bapak Ibu cabut. Artinya saya tidak mau kerjasama dengan Anda. Tetapi kan Bapak Ibu sudah kena tegur, sudah kena poin oleh Kementerian Kesehatan, oleh karena kegiatan panitia tadi. Nah, maka saya sarankan benar bahwa niat baik itu, saya bukannya seujon tidak ada orang punya niat baik ya. Di dalam alinea keempat, pasal 1338 KUH Perdata, itu diakhiri dengan kalimat frasa yang, bukan kalimat, frasa ya. Frasa yang sangat indah sebagai dasar dari hukum kontrak. Sebagai moral dari hukum kontrak. Apa itu? Sebuah perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Kalau ada itikat baik, semuanya oke. Tidak perlu harus ditulis, tidak ada masalah. Ada itikat baik. Tetapi, kalau tidak ada itikat baik, ini yang repot. Kalau nggak dituliskan. Sehingga demi ketertiban, demi ke apa namanya, ke kepastian, perlindungan hukum bagi lembaga Bapak Ibu semua, maka saya sarankan dari awal, sebelum panitia itu melakukan apapun juga kegiatan untuk kegiatan pelatihannya, itu sudah ada PKS yang tertulis. Sehingga dia terikat dengan kewajiban-kewajiban yang sudah dinyatakan di dalam PKS, di mana kewajiban-kewajiban itu bertumpu pada pedoman yang tadi sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Gitu ya. Kontrak standar, sekarang saya mau masuk ke kontrak standar. Dasar kemungkinannya adalah adanya kewenangan administrasi. Jadi adanya efisiensi dan keseragaman. Kenapa? Karena sifat dari pelatihan ini kan sama, tetapi kan objek pelatihannya kan berbeda-beda. Maka apa yang dipedomani oleh Kementerian Kesehatan dengan pedoman yang sudah dikeluarkan untuk sebuah kegiatan pelatihan, ini ya sebaiknya dilakukan untuk semua kegiatan pelatihan. Tetapi secara spesifik, misalnya itu workshop gigi gitu ya. Oh, karena workshop gigi itu harus mendatangkan pasien. Ini kan tidak ada di dalam pedoman gitu ya. Nah, itu di apa namanya? Di dilakukan atau disepakati eh, klausula tambahan di dalam perjanjian kerjasama itu boleh-boleh saja. Nah, yang Bapak Ibu dan Kementerian Kesehatan bisa lakukan, mulai lakukan itu adalah membuat yang generik tadi. Batasan hukumnya tentunya batasan hukum yang general, tidak boleh melanggar asas kebebasan berkontrak, artinya masih bisa ada klausula-klausula yang apa namanya, yang tidak ada di dalam kontrak standar tetapi tidak boleh bertentangan gitu ya. Boleh ada norma baru tetapi norma baru itu tidak boleh bertentangan dengan yang sudah standar. Yang ke B dari batasan hukum adalah tidak boleh memuat klausula baku yang dilarang. Jadi kalau di dalam pedoman itu ada larangan dan larangan itu kemudian dibunyikan di dalam kontrak standar, maka ada norma baru itu tidak boleh bertentangan atau melanggar larangan yang sudah dibuat di dalam kontrak standar. Yang C harus sesuai dengan peraturan sektoral, misalnya Permenkes tentang SDM kesehatan yang baru terbit 13 2025 ya. Lalu
misalnya tentang pengadaan barang dan jasa. Kalau misalnya Bapak Ibu eh, lembaga merupakan lembaga misalnya milik pemerintah daerah, maka Bapak Ibu kan tidak bisa melakukan suka-sukanya. Kenapa? Karena ada perdanya, ada peraturan bupati misalnya, atau peraturan wali kota misalnya, gitu ya. Ada keputusan bupati misalnya yang tidak bisa dilanggar. Sedangkan panitia itu bukan badan hukum milik pemerintah, gitu ya. Yang ketiga adalah risiko dan hal yang perlu diantisipasi, ketidakseimbangan posisi tawar, lembaga pelatihan atau mitra mungkin merasa tidak punya ruang negosiasi sendiri. Ini sebaiknya dihindari. Tetap ada ruang negosiasi, tetapi yang dinegosiasikan itu tentunya tidak boleh melanggar apa yang sudah menjadi kewajiban, larangan, dan hak yang sudah diatur berdasarkan pedoman, gitu ya. Yang keempat, praktek yang disarankan adalah gunakan kontrak standar sebagai acuan dasar, libatkan bagian hukum Kementerian Kesehatan untuk membuat kontrak standar tadi. Ya tentunya ini sudah mulai akan digarap. Saya berharap sih sesegera mungkin. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan tidak bisa menunggu kontrak standar ini ya. Hari ini, besok, lusa itu sudah ada pelatihan-pelatihan dan akan terus ada pelatihan. Semakin lama ini ditunda, maka semakin ada banyak kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang tidak disadari, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak diketahui, bukan tidak diketahui pelanggarannya, tetapi orang yang melanggar itu tidak tahu kalau dia ternyata melanggar. Karena saya pasti tahu bahwa pelanggaran itu pasti diketahui, karena saya melihat Instagramnya Bu Leni, apa namanya, sering mengamati ini ya, dan sering monef di banyak tempat. Oke, terus saya teruskan asas privacy kontrak tentang konteks kerjasama, saya lewati saja. Fakta servanda tadi juga saya sudah sebutkan, saya lewati saja. Ini juga saya lewati saja karena tadi sudah beberapa hal sudah saya terangkan secara apa namanya tidak mendalam, tetapi nanti kalau ada pertanyaan saya akan kembali ke slide ini. Nah, ini perjanjian lembaga dengan mitra yang tidak berbadan hukum, kira-kira modelnya demikian. Nanti kita apa namanya rupakan dalam bentuk template-template perjanjian kerjasama, bukan kita ya. Saya berharap apa namanya Bapak Ibu bisa rupakan dalam tentunya Kementerian Kesehatan rupakan dalam template-template bentuk perjanjian kerjasama. Kira-kira model perjanjian kerjasama bagaimanakah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini, gitu ya. Ini apa namanya perjanjian lembaga dengan mitra yang tidak berbadan hukum dengan tanggung jawab terbatas. Kalau yang tadi sorry, hanya tidak berbadan hukum saja. Kalau yang ini dengan tanggung jawab terbatas. Maksudnya tanggung jawab terbatas itu apa? Maksudnya tanggung jawab terbatas itu adalah harus di dituliskan tanggung jawabnya panitia itu sampai seberapa gitu ya. Ini mirip-mirip dengan CV, pendirian CV. Itu undang-undangnya itu sudah mengatur bahwa kalau misalnya ada pilot, maka apa namanya harta bendanya eh, apa namanya pihak yang aktif, kan ada yang aktif ada yang pasif ya CV itu ya. Harta bendanya pihak yang aktif itu bahkan sampai harta benda pribadi itu harus apa namanya dipakai untuk menutup kepailitan itu gitu ya. Nah, ini juga harus dimaknai di dalam perjanjian kerjasama ini bahwa walaupun panitianya sudah dibubarkan, maka nama-nama panitia itu harus mempertanggungjawabkan apabila ternyata pelatihannya itu merugikan
apa namanya audiens, merugikan peserta. Nah, peserta ini cari cari tanggung jawabnya di mana? Kan pasti kalau tidak nemu panitia, dia akan nemu lembaga Bapak Ibu yang tidak bisa lari kemana-mana kan. Nah, kalau lembaga Bapak Ibu dimintain pertanggungjawaban oleh peserta, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Maka Bapak Ibu bisa mencari nama-nama panitia walaupun mereka sudah dibubarkan. Ini tanggung jawab yang harus dimaknai demikian, gitu ya. Ini checklistnya, apa namanya, kalau misalnya mitranya itu tidak berbadan hukum, berbentuk kepanitiaan yang sifatnya temporal. Perbedaan dengan PKS ini sudah saya apa namanya MOU dengan PKS ini sudah saya apa namanya buat saya terangkan di tanggal 13 Agustus. Nah, ini komponen wajibnya. Saya akan akhiri jam 3, jadi kita ada diskusi satu jam. Komponen wajib dalam standar kontrak lembaga dengan panitia itu adalah pertama identitas para pihak. Tentunya seperti tadi. Kalau pihak panitianya, mitranya itu ternyata tidak berbadan hukum, maka identitas para pihak itu beserta dengan nama-nama, ya, bukan nama entitasnya, tetapi nama orangnya secara pribadi, sampai nomor induk kependudukan dan eh, telepon yang bisa dihubungi. Yang kedua, dasar hukum dan tujuan kerjasamanya apa? Ini nanti yang mungkin menjadi dasar standar kontrak. Lalu yang ketiga, ruang lingkup dan objek perjanjiannya, hak dan kewajiban para pihak. Nah, hak dan kewajiban para pihak ini pasti nanti akan banyak. Kenapa? Karena merupakan satu terjemahan dari pedoman yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Pedoman itu akan dioperasionalkan dalam bentuk bahasa hukum kontrak, gitu ya. 5, standar dan kepatuhan terhadap pedoman akreditasi. 6, mekanisme perubahan dan penafsirannya bagaimana. Penafsiran ini penting, Bapak Ibu, karena saya juga merupakan tim eh, versi pusat untuk merancang PKS 2026 antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Dan tidak pernah ada di dalam PKS-nya BPJS Kesehatan dengan rumah sakit itu tentang pasal penafsiran. Lalu kemudian saya masukkan pasal baru sebagai usulan, yaitu pasal penafsiran. Bagaimana BPJS cabang itu tidak boleh membuat peraturan dengan seketika. Kenapa? Karena peraturan dengan seketika di cabang itu merupakan terjemahan dari PKS induknya. Nah, maka peraturan itu kan berdasarkan penafsiran. Maka penafsiran dari PKS ketika diturunkan menjadi tingkat operasional cabang-cabang, itu juga harus mengacu pada esensi dari PKS. Apa itu? Kesepakatan. Sehingga penafsiran di cabang itu juga harus disepakati para pihak. Siapa para pihaknya? Ya BPJS cabang tidak bisa membuat sendiri, dia harus sepakat dengan rumah sakit sebagai mitra kerjanya. Nah, rupanya PKS pasal ini kemudian menjadi kontroversi dan ditolak. Lalu kemudian saya bikin legal opinion dengan dasar-dasar yang kuat. Ya, kita tunggu nanti alasannya BPJS kesehatan apalagi gitu ya. Saya tinggal tunggu saja karena kan saya seorang akademisi ya, ya kita harus kalau menolak ya harus jelas dong. Caranya nolak kan enggak boleh. Saya enggak mau gitu kan enggak boleh. Harus ada dasarnya. Dan silakan di debat legal opinion yang saya buat gitu ya. Ini hanya curhat saja tentang PKS 2026 ya. Oke, 7 klausul tanggung jawab dan risiko, 8 klausul hukum dan penyelesaian sengketa, 9 klausul kepatuhan etik dan integritas, 10 klausul penutup dan penandatanganan. Ini sifatnya seperti itu. Dokumen pendukung kontrak standar isinya ini semua, internal panitia itu siapa saja, termasuk KTP-nya, segala macam, keuangan dan asetnya, jadi panitia itu mendapatkan
sponsor dari siapa saja. Jangan sampai nanti sponsor itu adalah sponsor yang secara etika itu eh, dilarang gitu ya. Perjanjian draft PKS bermeterai, notulen rapat dan persetujuan. Begini ya, meterai itu tidak menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Ya, meterai itu bukan menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian tanpa meterai boleh enggak? Boleh saja. Hanya sifatnya begini. Yang namanya perjanjian itu kan hubungan privat, tidak melibatkan negara, ya kan? Hubungan privat tidak melibatkan negara. Tetapi ketika meterai, berarti kan membayar pajak. Nah, yang sifatnya privat tadi disaksikan oleh negara melalui apa? Melalui meterai yang yang ada tanda tangannya di situ. Sehingga Bapak Ibu kalau ada meterai jangan cuma dikasih tanda tangan saja, tetapi di dalam meterai itu juga kan ada tanggalnya ya. Seringkali kita lupa. Meterai itu kan ada tulisan TGL gitu atau tanggal lupa saya. Nah, di situ tolong ditulis pakai bolpen yang kecil ya, apa namanya, tanggal berapa. Sehingga disitulah Bapak Ibu perjanjian kerjasamanya itu membayar pajak kepada negara sehingga Pak negara ikut hadir di dalam perjanjian yang sifatnya privat tadi. Kesimpulannya ini, satu, kontrak standar antara lembaga terakreditasi harus berbasis asas-asas hukum perdata, wajib sejalan dengan pedoman dan instrumen akreditasi Kementerian Kesehatan, sehingga itu tadi yang saya sarankan, kontrak standar basisnya adalah penerjemahan pedoman dalam bahasa hukum kontrak yang kemudian dituliskan di dalam pasal-pasal di dalam kontrak standar. Tiga, panitia dapat menandatangani kontrak asalkan memiliki kewenangan hukum yang jelas. Jadi subjek hukumnya jelas. Kalau tidak berbadan hukum, setidak-tidaknya Bapak Ibu mensyaratkan lampirannya diisi nama-nama panitia itu. Empat, semua penafsiran dan perubahan kontrak harus dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh kedua pihak. Jadi penafsiran dari kontraknya Bapak Ibu lembaga dengan panitia itu tidak bisa semena-mena saja panitia, oh saya nafsirkannya gini loh, tidak apa-apa loh gitu ya. Tidak boleh. Loh, Anda nafsirkan ya harus tanya saya dong penafsiran saya apa gitu kan. Lima, kontrak standar sebaiknya menjadi dokumen baku dari Kementerian Kesehatan dan itu kemudian bisa diedarkan kepada lembaga terakreditasi Kementerian Kesehatan menjadi salah satu faktor ketaatan atau apa ya, standar mutu ya. Bagaimana apa namanya lembaga terakreditasi melakukan kegiatannya berdasarkan pedoman. Jadi istilahnya begini. Kementerian Kesehatan mengakreditasi lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan tidak melakukan sendiri tetapi bermitra. Artinya perilaku mitra itu adalah perilaku lembaga pelatihan, ya kan? Karena lembaga pelatihan tidak lakukan sendiri. Nah, perilaku lembaga pelatihan berdasarkan pedoman. Sehingga bagaimana mengikat mitra yang tidak diikat oleh pedoman? Ya dengan cara PKS yang hak dan kewajibannya adalah terjemahan bahasa hukum kontrak dari pedoman itu. Logika sederhananya begitu. Tetapi logika ini cukup penting. Sekali lagi, menjaga lembaga Bapak Ibu semua, dan terlebih dari itu adalah menjaga kualitas dari pelatihan-pelatihan yang memang amanat dari Undang-Undang 17 2023 gitu ya. Ini buku saya tentang kontrak sulit didapat karena hanya lingkungan khusus apa namanya yang bisa mendapatkannya. Mungkin nanti bisa diinformasikan lebih lanjut. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin saya baru sampaikan apa namanya eh, apa yang disampaikan Bu Leni tadi tentang eh, model standar kontraknya bagaimana gitu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, Pak Hari untuk penjelasannya, merimain kembali untuk prinsip-prinsipnya, walaupun ya itu lebih mengenal sih Pak. Kalau kemarin kan kita teori ya, sampai saya bilang saya nyaris jadi S3 nih, gitu. Izin Bapak, di chatroom ada dua pertanyaan, mungkin saya bacakan ya Pak. Tadi yang pertama mungkin terlewat, eh, izin terlambat bergabung mungkin terlewat. Apakah badan hukum yang dimaksud harus lembaga yang terdaftar di notaris? Jika organisasi formal yang belum terdaftar di Dirjen AHU berarti belum berbadan hukum. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Kemenkes punya wewenang memberikan poin bahkan mencabut akreditasi lembaga kami. Sehingga mau nggak mau, lembaga terakreditasi mengikuti semua aturan dan sistemnya Kemenkes karena takut akreditasinya dicabut. Tapi lembaga terakreditasi punya kewenangan apa ke lembaga yang diampu? Mungkin bukan lembaga yang diampu ya, tapi dia bermitra seperti itu ya. Mitra. Hmm. Meskipun ada surat kontrak, tapi apakah surat kontrak ini punya kekuatan? Sejauh apa kekuatannya? Karena SPK yang sejauh ini ada, terutama kegiatan pengampuan, sangatlah lemah, tidak pernah ada punishment. Walaupun termuat klausul Hmm. punishment, bagaimana agar punishment itu berjalan? Siapa yang mau menegakkan? Apakah harus pelaporan perdata mereka tidak memenuhi kewajibannya? Mungkin demikian dua dulu, Pak Hamid. Mohon di tanggapannya. Terima Ya, kasih. ya. Terima kasih Bu Leni. Bu Romana ya. Enggak. Atas ya. Bu Indah ya. Eh, salah. Enggak tahu siapa. Anunya kecil. Mata saya sudah agak blur kalau sore gini. Baik, pertanyaan pertama tentang kalau mitra itu tidak terdaftar di Dirjen AHU. Bisa enggak? Bisa, Mas Ian. Berarti kan tidak berbadan hukum. Boleh enggak? Boleh saja. Tetapi ya itu tadi, pertanggungjawabannya ya pertanggungjawaban pribadi. Jadi di dalam PKS-nya Bapak Ibu, yang bermitra dengan yang kepanitiaan yang tidak berbadan hukum tadi, itu ada nama-nama ketua panitia dan panitia-panitia yang lain yang bisa dimintain pertanggungjawaban, gitu ya. Kalau semua harus berbadan hukum, apa namanya, terdaftar di Dirjen AHU, ini akan menyulitkan bagi banyak mungkin organisasi profesi, di mana organisasi profesi itu kemudian membentuk apa cabang-cabang di masing-masing cabang di kabupaten kota, terus kemudian cabang-cabang itu ada ikatan peminatan, misalnya di dalam ID sendiri kan ada ikatan peminatan. Nah, ikatan peminatan itu kalau 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 dia melakukan kegiatan kan badan hukumnya apa? Ya, bisa menginduk badan hukum pembentuknya yaitu ID sebenarnya. Nah, Bapak Ibu gini, kalau tidak berbadan hukum, saran saya ada dua. Pertama, dia menginduk dengan badan hukum tertentu enggak? Kalau dia menginduk dengan badan hukum tertentu, maka kepanitiaan itu harus dilampiri dengan SK dari induk badan hukumnya. Misalnya SK dari Ketua Persi kepada Hari sebagai Ketua Panitia, Prospek, Hospital Expo misalnya. Bisa. Jadi nanti pertanggungjawaban hukumnya adalah ya menginduk kepada Persi tadi. Atau yang kedua, kalau benar-benar dia tidak berbadan hukum dan tidak menginduk kepada siapapun juga, apakah bisa? Dimungkinkan, walaupun riskan. Nah, gimana caranya menjagai? Caranya menjagai ya nama-nama panitianya tadi disebutkan di dalam lampiran, termasuk di mana dia bisa ditemui, gitu ya. Karena nanti kalau sudah buyar akan repot nanti. Siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Kalau panitia dari Persi, yang dimintai pertanggungjawaban ya Persinya. Badan hukumnya kan tidak buyar. Persi kan tidak buyar. Persi tetap ada. Nah, yang kedua tentang ini lembaga kan yang bisa dikasih poin dan bahkan dicabut akreditasinya, bahkan dicabut izinnya oleh ya kalau dicabut akreditasi ya tentunya bisa melakukan pelatihan tapi kan tidak ber SKP gitu ya.
Nah, bahkan Kementerian Kesehatan bisa cabut akreditasinya oleh karena perilaku mitranya lembaga. Nah, pertanyaannya, loh, kami tidak lakukan perbuatan, yang melakukan perbuatan mitra kami, loh, kok kami yang disanksi? Ya itu tadi, karena Kementerian Kesehatan kan tidak sedang ber apa ya, berdil apa berurusan dengan panitia. Kementerian Kesehatan kan tidak pernah mengakreditasi panitia. Kementerian Kesehatan kan hanya mengakreditasi lembaga Bapak Ibu semua yang sudah jelas. Nah, lembaga Bapak Ibu semua kan diharapkan yang melakukan pelatihan, tapi kan tidak semua pelatihan bisa dilakukan. Harus ada orang lain yang melakukan, yang mungkin wewenangnya, kompetensinya ada di mereka, tapi mereka belum terakreditasi. Sehingga Bapak Ibu semua seakan-akan menyerahkan delegasi yang mestinya Bapak Ibu semua lakukan kepada panitia itu, ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu mendelegasikan, pertanyaannya, delegannya itu boleh nggak dikasih syarat-syarat? Boleh. Bapak Ibu bisa memberikan syarat-syarat, ini loh syarat-syaratnya, kamu mau melakukan kegiatan atas nama kami, ini syarat-syaratnya, kalau kamu lakukan pelanggaran, kami ditegur, Anda bukan saya tegur, Anda harus membayar ganti rugi, gitu ya. Ganti rugi tentunya keperdataan. Jadi setiap wan prestasi itu bisa dimintakan sebagai nilai kerugian yang harus diganti oleh orang yang melakukan wan prestasi tadi. Siapa? Mitra. Sehingga kalau tidak berbadan hukum, yang dikasih sanksi untuk denda siapa? Ya orang-orang yang ada di lampiran tadi. Kalau menginduk kepada badan hukum, enak. Ya versinya yang diambil, versinya yang harus ganti rugi. Kalau Hari sebagai ketua panitia tidak bertanggung jawab, gitu ya. Mungkin begitu eh, dua jawaban. Apakah ada yang belum terjawab? Bapak, Jadi izin mohon maaf, Pak. dimungkinkan ya ada punishment ya, Suaranya Bapak. Sebentar Bu Makfirah. Berarti dimungkinkan lembaga ini pelatihan headset saya ini atau suaranya kurang keras? cek Uh, cek saya Pak. Gimana? ah, Halo. Berarti dimungkinkan ya Pak di dalam PKS itu dari lembaga pelatihan memuat klausul-klausul punishment quote on quote ya Pak yang apabila mitra berada dalam kondisi one prestasi ada sanksi-sansi tertentu seperti itu dimungkinkan ya Pak? sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Sanksinya yang paling konkret adalah denda. Itu paling konkret. Ya, baik Pak Hari. Sebelum ke yang lain Pak, ini ada Saya beberapa izin pertanyaan dua Pak. menit. Ya, Saya silakan izin Pak. 2 menit dulu sebentar ya. Boleh, boleh Pak. Bu Leni, Ya Pak. besaran dendanya itu berapa itu Bu? Karena kami harus hati-hati karena penarikan uang ataupun denda kami selalu ngikutin yang digaris GPP dari kementerian seperti bayar satu peserta aja kita tidak boleh mungut lebih dari itu. Sedangkan denda, nah ini mungkin butuh kesepakatan ataupun arahan nih besaran dendanya berapa? Karena nilai uang dengan besaran sanksi yang kami terima itu tidak sebanding, ya. Nah, ini perlu perumusan tersendiri nantinya, Bu Leni. Masukkan aja, Bu Leni. Terima kasih. Baik, baik Pak Eko, nanti kita sampaikan ya, gitu. eh Oke, tadi saya menanggapi dulu dari RSUD Dr. Sutomo. Izin tadi Bapak menyebut blacklist mitra, apakah sudah ada daftarnya? Karena beban di kita cukup berat, di mana kita akhirnya di-ban, mereka tinggal pindah lembaga terakreditasi ya, mitra tersebut akan melakukan hal tersebut untuk sanksi disebutkan di PKSK gitu. Bapak Ibu, jika memang ada mitra Bapak Ibu yang prestasi, dalam setiap kali pertemuan kami menghimbau Bapak Ibu menyampaikan laporan kronologis ke Kementerian Kesehatan dalam hal ini ke Direktorat Mutu. Karena pengalaman kami bahkan untuk lembaga yang sudah ada pun enggan untuk melaporkan karena tidak enak dan lain sebagainya seperti itu. Silakan nanti kami yang punya daftar yang akan menginformasikan ketika ada kami temukan beberapa mitra yang menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan yang lain
ada kami sudah menyampaikan secara persuasif untuk tidak bermitra ke lembaga tersebut, namun masih terus tetap diteruskan. Nah, untuk hal ini ketika Bapak Ibu memang menemukan mitra yang one prestasi, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada kami kronologisnya seperti apa, tidak hanya menyampaikan pemutusan hubungan kerjasamanya. Karena beberapa kali kami case-nya itu hanya dilampirkan, oh udah Bu, kami sudah putuskan kerjasamanya, udah selesai gitu. Tapi tidak dalam rangka untuk kejadiannya seperti ini dan kami melaporkan bahwa dia one prestasi kepada Direktorat Mutu seperti itu ya. Jadi kami menghimbau sekali Bapak Ibu ketika ada ditemukan di lapangan mitra-mitra yang memang one prestasi, Bapak Ibu melaporkan secara resmi ke Direktorat Mutu dengan melampirkan data pendukungnya. Terlebih lagi juga untuk keputusan yang Bapak Ibu sudah lakukan yaitu misalnya memutuskan PKS kepada mitra yang bersangkutan seperti itu ya. Jadi daftar blacklist itu ada di Direktorat Mutu dan kami tidak eh, mempublikasikannya secara berkala atau secara terbuka ya Bapak Ibu. Tapi ketika kami menemukan lembaga tersebut ternyata bekerja sama dengan lembaga baru gitu ya, bukan yang lembaga yang sudah melaporkan atau yang kami temukan pelanggaran secara lumayan besar, kami akan mempersuasifkan untuk tidak bekerja sama dengan mitra tersebut. Seperti itu ya. Eh, kalau untuk kapankah ketentuan PKS lembaga dengan IPP? IPP apa ya? Ini mulai diberlakukan. Apakah template dokumen PKS-nya bisa menggunakan format yang ada pada slide Pak Hari atau bagaimana? Bagaimana tentu yang direkam apakah event pelatihan seminar pada slide saya. Oke, Bapak Ibu, keluaran dari pertemuan kita ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya Bapak Ibu. Nanti kita akan ada pertemuan berikutnya sampai kita ada yang namanya standar kontrak. Jadi nanti kalau standar kontrak ini sudah ada, ini akan kita berlakukan semuanya sehingga Bapak Ibu tinggal menuliskan klausul mungkin hanya nama instansi Bapak Ibu, klausul-klausul spesifik lainnya, eh, klausul-klausul spesifik lainnya sehingga tidak lagi bertanya-tanya, perlu nggak kami tuliskan seperti ini, Bu? Perlu nggak kami tuliskan seperti ini? Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nanti keluaran daripada beberapa pertemuan kita ini adalah standar kontrak. Nah, mungkin yang kita bisa sepakati, saya juga nanti klarifikasi, kita kan berbagai jenis ya ini ya, lembaganya ya. Ada milik Kementerian Pusat, ada milik pemerintah daerah, ada yang swasta. Apakah kita bisa punya satu standar kontrak untuk semua atau kita bedakan per entitas? Nanti kita tanya tanggapan professional adjustment-nya dari Pak Hari seperti itu. Tapi dengan adanya standar kontrak ini nanti Bapak Ibu tinggal pilih, Bapak Ibu masuk eh, kerjasama, tinggal mengisi informasi-informasi yang Bapak Ibu miliki. Klausul-klausulnya itu menjadi suatu standar yang sama untuk semua lembaga. Kalau terkait apakah setiap pelatihan ada PKS seperti itu, pada pertemuan kita sebelumnya dari Pak Hari menyampaikan untuk setiap pertemuan itu, setiap kegiatan itu memiliki PKS yang berbeda seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita minta penjelasan lebih lanjut dari Pak Hari. Pak Hari, apakah sudah bergabung kembali? Sudah, boleh nih. Oh ya, Pak Hari izin ada beberapa pertanyaan Pak Hari di chat room. Hmm. Saya bacakan. Apakah kontrak itu untuk setiap kegiatan berbeda atau bisa satu kontrak untuk semua seperti itu Pak intinya? Iya. Jadi begini,
Bapak Ibu, kalau misalnya pelatihan itu yang berseri, ya, pelatihan itu berseri, maka mungkin satu kontrak saja untuk serial. Jadi penyelenggaraannya itu apa namanya 3 minggu berturut-turut gitu ya, atau tiap bulan, minggu pertama tiap bulan. Maka PKS-nya itu ya satu kali saja untuk kegiatan yang apa namanya berturut-turut tadi. Tetapi kalau sifat kegiatannya berbeda dengan mengeluarkan flyer yang berbeda misalnya, maka itu disebut sebagai kegiatan baru. Nah, itu Bapak Ibu yakinkan bahwa untuk itu PKS yang baru karena kewajibannya pasti berbeda, gitu ya. Jadi monggo di dilihat kalau memang yang sifatnya serial, masa ya tiap minggu harus bikin PKS sendiri-sendiri gitu. Enggak, kalau sifatnya serial ya silakan PKS-nya satu untuk satu serial itu, satu periode itu. Tetapi kalau bukan serial atau seri yang berbeda, maka PKS-nya berbeda lagi. Artinya PKS baru ya, bukan PKS yang baru lagi. Maksudnya judul pelatihan kali ya Pak Heri ya, maaf. Ya, judul pelatihannya. Makasih Pak. Baik Pak Hari, pertanyaan berikutnya adalah eh, masa PKS Pak. Apakah sesuai dengan misalnya nih pelatihan itu 1 minggu? Apakah masa PKS itu hanya berlaku 1 minggu atau dimungkinkan lewat dari waktu pelaksanaan? Dan kalau dimungkinkan itu plus minusnya berapa lama? Jadi karena asas kebebasan berkontrak ya di dalam pasal 1338 KUH Perdata semua perjanjian artinya bebas berkontrak. Bukan hanya bebas berkontrak itu bebas menentukan model kontraknya itu tertulis atau tidak tertulis, bukan hanya juga tentang isinya kontraknya itu apa, bukan juga hanya tentang kepada siapa kita berkontrak bebasnya, tetapi juga bebas menentukan kapan daluarsanya suatu kontrak. Jadi silakan Bapak Ibu tentukan, oh kontrak ini karena serial 1 tahun, maka kontrak ini akan berakhir di tahun bulan November 2026. Monggo, gitu ya. Tentunya kontrak yang seperti itu ya harus lebih rigid lagi, gitu ya. Silakan, Baik, mau kontrak terima berapa kasih Pak. lama? Hmm. Pak, satu nih Pak, kita kan variannya banyak ya Pak. Lembaga milik pemerintah pusat ada, pemerintah daerah ada, terus gitu swasta ada, institusi pendidikan ada. Nah, eh, mitra ini kategorinya seperti apa Pak? Misalnya ya Pak, contoh banget nih. Hmm, Kementerian Kesehatan punya Balai Besar Pelatihan Kesehatan. Terus kita punya direktorat pemilik program. Nah, apakah ketika direktorat pemilik program ini punya kebutuhan untuk pelatihan atau kegiatan peningkatan kompetensi ke balai besar pelatihan kita, itu diwajibkan ada kontrak juga. Itu pertama. Begitu juga dengan eh, yang namanya pemerintah daerah, Pak. Kayak kemarin kami pada saat kami menyampaikan terkait posisi dari logo Kemenkes, logo lembaga ya Pak. Dari lembaga yang dari pemerintah daerah itu menyampaikan, Bu, kami pengampuan dari Dinas Kesehatan ABC. Kalau kami nggak menyampaikan logo yang bersangkutan, terkesan kok kayaknya bangkang sama ibu sendiri gitu. Padahal tidak ada mitra di sana. Apakah hal-hal seperti itu diwajibkan juga ada kemitraan gitu? Kalaupun misalnya ada kemitraan, apakah beneran harus ada PKS atau kayak Pemda itu sekarang misalnya kabupaten kota kan memang unit pelaksana teknis daerah, contohnya puskesmas seperti itu ya Pak, atau provinsi dengan rumah sakit umum daerah provinsinya. Apakah itu diwajibkan juga dengan adanya kontrak? Begitu juga dengan swasta Pak yang punya anak perusahaan gitu kan, sister company. Apakah yang begitu wajib juga punya kontrak atau bagaimana Pak? Belum saya unmute.
Jadi begini, Bu Leni mengingatkan Pak Eko kayaknya tadi sudah resign dari tadi, mungkin nanti disapa. Pak Eko minta ini Pak, minta kalau untuk denda itu apakah boleh distandarisasi, dasarnya Oh, perhitungannya apa? Karena kalau untuk pemerintahan kan agak susah ya Pak kalau ada tarif-tarif gitu yang belum ada acuannya. iya ya. Jadi ya, ini saja Pak Eko dulu ya, karena pertanyaannya Bu Leni cukup panjang. Jadi denda itu boleh saja disepakati berapa. Tentunya denda itu disepakati bersama ya, bukan bukan ini kan sifatnya kerjasama ya. Jadi namanya kerjasama itu equal, apa namanya seimbang, walaupun tidak seimbang-seimbang benar, tetapi harus seimbang. Jadi apa yang kita usulkan itu adalah apa juga yang disepakati oleh pihak si apa mitra kita. Jadi kalau kamu tidak lakukan ini saya denda sekian gitu ya. Kalau dia tidak setuju gimana? Ya boleh-boleh saja dinegosiasikan. Dalam hal ini tidak ada tidak ada kesepakatan oh seluruh nasional harus sekian gitu tidak bisa. Eh, Terserah masing-masing apa namanya Bapak Ibu pemilik lembaga dengan mitranya. Nah, bagaimana korelasinya dengan eh, kalau itu milik Pemda kan tidak boleh mengkolek apa uang dengan tanpa ada aturan yang jelas. Bisa jadi dendanya itu bukan harus dengan uang gitu ya. Bisa jadi dengan yang lain dan itu bisa banyak macam cara gitu ya. Salah satu sanksi dendanya adalah ya kamu tidak bisa melakukan kerjasama lagi dengan kami selama 1 tahun ini gitu ya. Itu bisa jadi gitu. Jadi boleh apapun juga, tidak mesti harus dengan uang. Tetapi itu adalah sesuatu yang konkret sanksinya itu. Nah, yang ditanyakan Bu Leni, kalau Kementerian Kesehatan kan punya pusat pelatihan, gitu kan? Kalau di DKI, kebetulan saya sering ke DKI untuk melakukan pelatihan-pelatihan karena diminta oleh Bu Kepala Dinas, Dr. Ani. Saya melakukan pelatihan dengan Puslat Kesda. Nah, tentunya apa namanya Puslat Kesda tidak perlu bermitra atau misalnya tadi Puskesmas dengan eh, eh, Dinas Kesehatan ada Lintas, yang jadi lintas kota, lembaga di pelatihan ya? lintas kota. Mm-mm. Ada ya, Dinas Kesehatan ada yang jadi lembaga pelatihan? Ada Pak. Tidak ada. Ada Jadi ya? Yang mereka itu provinsi kan, ada unit diklatnya seperti itu Pak. Hmm, yang hmm, hmm. provinsi yang ada. Oh yang Biasanya Ada yang rumah provinsi. provinsi sakit sih Pak. daerah, Pak. Ada rumah sakit daerah, Pak, kami. Oh Ah, ya pas. ya. Ya. Jadi yang seperti itu sifatnya adalah mandatori. Jadi dia seperti begini ya, seperti begini. Jadi oh ya UPT. Terima kasih Bu Dwi. UPT. UPT itu adalah apa namanya pendelegasian wewenang dari dinasnya. Nah, UPT melakukan, sedangkan dinas yang apa namanya yang punya apa terdaftar sebagai lembaga akreditasi misalnya, tidak perlu kerjasama dengan UPT-nya. Kenapa? Karena dia punya wewenang untuk mendelegasikan apa yang harusnya dia lakukan kepada UPT-nya. Dalam hal ini bukan mitra. Karena mitra kan posisinya sejajar, bisa menegosiasikan. Kalau UPT kan tidak bisa menegosiasikan atasannya. Oh, saya tidak mau begini, gitu kan tidak bisa. Ya harus perintahnya apa, ya dia lakukan apa. Jadi kalau seperti itu tidak perlu PKS. Nanti tanggung jawabnya ya kepada atasannya yang memang sudah terakreditasi. Jadi sifatnya melakukan mandat. Ya sama seperti misalnya Kementerian Kesehatan dengan lembaga. Ini kan bukan PKS. Kementerian Kesehatan kan tidak sedang melakukan PKS kepada lembaga, tetapi melakukan akreditasi itu kan memandatkan, mendelegasikan yang seharusnya dilakukan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pelatihan berdasarkan amanat undang-undang, tetapi ini diberikan delegasi kepada lembaga. Jadi bukan bukan PKS ini. Mungkin begitu Bu Leni.
Iya, Pak Hari. Eh, Hmm. jadi gini Pak, kalau di Kementerian Kesehatan mungkin ini mirip-mirip dengan yang Pemda ya Pak. Misalnya Hmm. Bapelkes itu tadinya itu ada di menjadi UPT-nya Ditjen STMK. Sedangkan misalnya kalau kita bilang Direktorat Pelayanan Klinis itu ada di Direktorat Jenderal eh, Kesehatan Lanjutan. Nah, Hmm. UPT mereka adalah rumah sakit vertikal. Nah, kalau Hmm. lintas UPT itu berarti tetap perlu PKS ya, Pak? Atau bagaimana, Pak? Kalau lintas UPT tapi penanggung jawabnya sama atau penanggung jawabnya beda? Ini masalahnya yang penanggung jawab beda, Bu Leni. Penanggung jawabnya beda, Pak. Dirjennya beda. Oh, kalau dirjennya beda ya PKS. Saran saya begitu ya. Saran saya begitu. Iya, baik, Pak. Ada pertanyaan di chatroom lagi satu, Pak. Bagaimana Hmm. dengan mitra luar negeri? Apakah konsepnya sama atau tidak, Pak? Ya ini agak repot. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya eh, mitra luar negeri, ketika kita kerjasama dengan mereka, maka kita harus sepakati, ya, kita harus sepakati hukum mana yang dipakai. Kalau yang dipakai hukum kita, ya maka mengikuti standar kontrak yang kita bikin gitu ya, yang Kementerian Kesehatan akan bikin nanti gitu. Nah mereka mau enggak? Tapi kalau mereka enggak mau, ya menurut saya ya ya sebaiknya jangan bermitra gitu ya. Karena kecuali Bapak Ibu bisa meyakinkan Kementerian Kesehatan ini tidak sesuai dengan pedoman, tetapi saya yakinkan begini-begini gitu ya. Mungkin ada diskresi ya, tidak tahu lagi saya. Tetapi prinsipnya adalah dimanapun negaranya, kita harus menyepakati dulu hukum mana yang dipakai. Kalau tidak memakai hukum Indonesia, misalnya memakai hukum Singapura, misalnya mitranya di Singapura, boleh enggak bermitra seperti itu? Boleh-boleh saja. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan penyelenggaraan berdasarkan atau apa namanya ada lambang Kementerian Kesehatan di situ, maka Bapak Ibu menyandang negara Indonesia yang di mana di kita itu ada aturan-aturannya. Nah, sepanjang aturan itu tidak apa yang mereka sepakati atau mereka ajukan sebagai kesepakatan itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan di Indonesia, tidak masalah. Tapi kalau bertentangan, ya lambang Kementerian Kesehatannya ya jangan dicantumkan. Bermitra saja tanpa SKP dari Kementerian Kesehatan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, gitu ya. Mungkin begitu. Kalau pandangan pribadi saya ya, monggo membuka ruang diskusi. Baik, Pak Hari. Mungkin bisa dilanjut dengan contoh, Pak, biar nanti kita bisa lebih utuh gambarannya. Saya tampilkan contoh ya. Nah ini ini hanya contoh saja yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa terapkan. Ya tentunya Bapak Ibu kan sudah punya PKS masing-masing ya. Tentunya aku yakin Bapak Ibu sudah bisa lah membuat PKS. Karena sebenarnya tanpa belajar hukum 2 semester tentang kontrak dan hukum perdata saja, di Gramedia itu kan ada buku-buku tentang apa namanya bikin kontrak itu ya. Langsung aja bikin template itu bisa bisa saja. Jadi sebenarnya bikin kontrak itu sederhana. Ilmu katon gitu ya. Ilmu katon itu melihat saja sudah tahu gitu ya. Tidak perlu harus tidak perlu harus kuliah lama-lama sebenarnya. Nah, ini kontrak kerjasama modelnya mirip sama semua, tapi saya akan mencoba untuk membreakdown saja ya. Jadi pertama adalah pihak lembaga Bapak Ibu sebagai pihak pertama, lalu pihak keduanya adalah penyelenggara. Kita sepakati saja. Apakah boleh dibalik? Boleh saja. Tetapi kita sepakati pihak pertama adalah lembaganya Bapak Ibu semua. Nah, di situ dilihat begitu pihak keduanya itu kan ada 2 macam. Ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Kalau tidak berbadan hukum ada 2 macam juga.
tidak berbadan hukum menginduk kepada badan hukum tertentu atau tidak berbadan hukum dan tidak menginduk kepada badan hukum tertentu. Bedanya apa? Kalau tidak menginduk kepada badan hukum tertentu, maka kontrak ini nanti harus dilampirkan nama-nama orangnya, gitu ya. Nah, tentunya nama-nama orang itu tidak bisa di dalam komparisi ini di pihak kedua. Kenapa? Tidak mungkin juga pihak kedua itu Bapak Ibu sampaikan tabel seperti tadi yang di apa namanya di apa PPT saya kan ada tabel nama ketuanya siapa, NIK-nya berapa itu kan tidak mungkin ditampilkan di sini. Ya pihak ketuanya, entitasnya ya panitianya menyebut diri panitia apa gitu tidak apa-apa. Tetapi nanti di dalam lampiran harus dituliskan panitia ini ketuanya siapa gitu ya. Jadi tidak usah dimasukkan tabel itu di dalam komparisi pihak kedua ini gitu ya. Tentunya kalau dia panitia yang menginduk kepada badan hukum tertentu harus ada surat mandatnya, surat keputusan pembentukan panitianya. Di situ harus disebutkan. Oke. Terus latar belakang sekarang. Latar belakangnya eh, ini sangat sederhana ya, karena saya belum mendapatkan pedoman dari Bu Leni, pedoman apa namanya yang Kementerian Kesehatan untuk lembaga pelatihan ini. Saya membuat secara sederhana yang nanti pasti akan diperdalam dalam pertemuan kita eh, apa namanya di kemudian hari. Latar belakangnya apa saja, lalu dasar hukumnya apa. Nah, baru masuk kepada pasal 1, definisi-definisi. Lembaga pelatihan Bapak Ibu, panitia penyelenggaranya siapa, instrukturnya itu siapa dan instruktur apa, didefinisikan di situ, gitu ya. Yang kedua, pasal 2 adalah ruang lingkup kerjasamanya. Jadi ruang lingkup kerjasamanya apa? Jangan jangan terlalu luas ya. Kalau misalnya dia mengadakan seminar, di kemudian hari dia mengadakan workshop. Bolehlah kalau seminar dengan workshop di dalam satu hari tidak apa-apa. Tapi kalau seminar hari ini bulan Desember nanti ada workshop ya sebaiknya dibikin 2 PKS. Karena apa? Karena perilakunya seminar dengan perilakunya workshop kan 2 hal yang berbeda. Kalau dibikinkan di dalam satu kontrak yang sama kan nanti akan terlalu banyak apa klausul-klausulnya ya. Sebaiknya sih dipisah. Penyelenggaraannya kegiatan termasuk apa, kurikulumnya, modulnya bagaimana, Bapak Ibu juga harus 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 ini ya, harus apa namanya, dapatkan dari panitia. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan, output kegiatannya, jangka waktu pelaksanaan kegiatan itu kalau serial tadi bisa jadi 1 tahun ya disebutkan di situ. Dari bulan apa, tahun berapa, dan bulan apa, tahun berapa. Pasal 3 hak dan kewajiban pihak pertama, ya tentunya eh, saya sekali lagi saya belum melihat pedoman ya. Kalau saya nanti melihat pedoman, mungkin hak dan kewajiban itu sudah bisa dimasukkan yang tadi bahasa pedoman itu dibuat sebagai bahasa hukum kontrak yang kemudian dimasukkan di dalam pasal-pasal eh, khususnya pasal hak dan kewajiban. Ini hak dan kewajiban pihak kedua tentu ini nanti mungkin lebih banyak ya, karena hak dan kewajiban pihak kedua ini merupakan mandat yang harusnya dikerjakan oleh pihak pertama, tetapi kemudian didelegasikan kepada pihak kedua. Pasal 5 standar penyelenggaraan eh, sesuai akreditasi Kementerian Kesehatan ini menjadi syarat pengunci bahwa penyelenggaraan ini berpedoman pada apa yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu pembiayaannya, siapa yang melakukan pembiayaan, pembiayaan berapa, bisa disebutkan di situ. Apabila ada yang harus diterima oleh lembaga dalam hal kerjasama ini juga disebutkan di pasal 6 ini. Terus perubahan perjanjian, tentunya sebuah perjanjian itu bisa dirubah. Misalnya, ternyata eh, panitia ini tidak bisa memenuhi kuota yang diharapkan. Kemudian dia merubah acaranya menjadi apa atau acaranya ada di mana begitu ya. Tentunya ini kan perubahan dari isi perjanjian. Nah, ini mesti harus
di di apa namanya disampaikan kepada lembaga dan kemudian dibuatkan adendum dari perjanjian ini. Dan adendum itu apa namanya mengikat para pihak. Penafsiran perjanjian ini tadi yang seperti saya sampaikan, kalau misalnya nanti ada perilaku-perilaku tertentu yang kemudian ternyata tidak sesuai dengan isi perjanjian, lalu kemudian ada dispute, loh ini tidak boleh, loh menurut saya boleh. Nah itu penafsiran bukan? Nah penafsiran itu kemudian bisa diadendumkan. Oke, kalau gitu kita sepakati penafsiran pasal ini, kewajiban ini apa? Yang ini, yang ini, yang ini. Ini tidak ada di kontrak, tidak apa-apa, dimasukkan di addendum gitu ya. Lalu kerahasiaan data peserta materi pelatihan, tidak tahu apakah materi pelatihan itu merupakan satu kerahasiaan, nanti mesti dilihat di pedoman. Tanggung jawab dan risiko, risiko teknis pelaksanaan menjadi tanggung jawab panitia atau mitra, risiko mutu pembelajaran menjadi tanggung jawab lembaga. Nah, duh, kok lembaga yang tanggung jawab pembelajaran dan mutunya? Karena kan ini sebenarnya lembaga yang lakukan, ya kan? Bukan mitra yang lakukan. Tapi karena bukan lembaga yang lakukan dan di-deliver apa namanya kewenangan itu kepada mitra, maka standarnya mitra itu harus sama dengan standarnya lembaga. Sehingga mutu, ya tentunya Kementerian Kesehatan tidak bisa mencari panitia, oh kamu kok tidak bermutu? Tidak. Karena mutu itu diletakkan pada lembaga Bapak Ibu yang sudah terakreditasi. Jika panitia tidak berbadan hukum, tanggung jawab melekat pada penandatangan kontrak tadi ya, yang saya sebutkan di depan. Force major, apa saja yang menjadi force major? Saya pikir ini template apa saja yang menjadi force major. Jangka waktu, seperti tadi yang ditanyakan oleh Bu Leni, kapan jangka waktu? Bisa jadi kegiatan itu selesai ya selesailah, atau jangka waktu tertentu, bukan hanya kegiatan itu selesai. Boleh enggak? Boleh saja. Lalu penyelesaian sengketa. Nah, ini penyelesaian sengketa ini ada korelasinya dengan pertanyaan tadi. Kalau misalnya mitranya itu di luar negeri gimana? Sama juga pertanyaan kalau mitranya itu misalnya lembaga Bapak Ibu di Jakarta, mitranya ada di Jogja. Tentunya kalau ada sengketa, Bapak Ibu kan tidak mau, oh penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jogja gitu ya. Ya syukur-syukur kalau sambil jalan-jalan ke Jogja ya enggak apa-apa. Tapi kan repot kalau sidangnya seminggu sekali kan. Nah, maka pengadilan negeri yang ditunjuk sebaiknya adalah pengadilan negeri di mana Bapak Ibu lembaganya ada. Supaya enggak repot nanti. Nah, mitranya yang repot nanti. Silakan. Kalau ada sengketa ya kamu yang ke kota saya, bukan saya ke kotamu gitu loh. Kalau ke Jogjanya jalan-jalan enak. Tapi kalau ke Jogjanya ke pengadilan negeri itu yang enggak enak gitu ya. Pasal 14 penutup kontrak ini dibuat rangkap dua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, tetapi sekali lagi ini hanya konturnya saja, tetapi isinya saya harapkan nanti mungkin Bu Leni yang bisa bisa sampaikan apa namanya eh, ininya apa namanya poin-poin di dalam pedoman yang kemudian dibahasakan dalam hukum kontrak. Mungkin begitu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, izin bertanya, Pak. Hmm. Kalau misalnya nanti kita membuat nanti standar kontrak PKS Hmm. dengan status kepemilikan dari lembaga ini variannya cukup banyak ya, Pak. Jadi ada Hmm. PTS, ada PTN, ada milik kementerian, ada milik pemerintah daerah, ada juga milik swasta seperti itu ya Pak. Apakah Hmm. nanti kita standar kontraknya itu kita berdasarkan kategori yang tadi gitu. Jadi, oh ya ini kalau untuk standar kontraknya untuk di lembaga yang pemerintah daerah gitu. Terus oh ini untuk yang swasta, apakah seperti itu atau kita bisa membuat standar kontrak PKS yang one for all seperti itu Pak?
Ini berarti yang pihak pertama ya Bu Leni ya? Iya, yang pihak pertamanya. Oh, kalau pihak pertama one for all. Jadi silakan disebutkan lembaganya apa, ada berdasarkan SK-nya siapa gitu ya. Kalau misalnya Puslat Kesda ada berdasarkan peraturan daerah mana gitu ya. Kalau itu misalnya swasta, misalnya rumah sakit mana di sini yang swasta? Tidak lihat. MMC misalnya. Rumah sakit MMC punya lembaga pelatihan misalnya. Ya berdasarkan SK dari PT atau berdasarkan SK dari direktur gitu bisa. Jadi one for all. Komparasi kalau yang apa namanya yang pihak pertama lembaga bisa generate Bu. Silakan diisi sesuai dengan lembaga masing-masing, entah itu swasta, entah itu pemerintah. Nah, yang berbeda adalah yang kedua. Tadi kan berbadan hukum, tidak berbadan hukum, menginduk kepada badan hukum tertentu, tidak berbadan hukum, tidak menginduk kepada badan hukum tertentu. Nah, yang pihak kedua itu yang mungkin tidak bisa generate. Terima kasih. Nah, mohon izin Pak, waktunya boleh ya Pak? Ini kita buka Ya, eh, saya diskusi izin nanti sampai jam 4 ya, langsung mungkin ya. Iya, karena iya saya memang harus kemarin kita ini melanjutkan. kesepakatannya, langsung kesepakatannya sampai jam Ya. 4 karena Bapak ada aktivitas lain. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kita buka sesi diskusi. Kita punya waktu kurang lebih 10 menit ya sampai nanti kita ke penutupan acara. Silakan. Saya boleh nih Eko Bapak Happy. Ibu. Ya silakan Pak Eko dari Oke, Rumah Sakit Irjan. Pak Hari yang terhormat, sejak diajarin Pak Hari, kami berusaha kalau diizinkan, mungkin saya bisa dikoreksi, saya akan coba share untuk PKS kami, mungkin Ya, boleh dibantu. Izin boleh, boleh nih. boleh. Boleh Pak, boleh. Mau pribadi chat kirim ke saya atau oh di Oh sini ini. ya, boleh. Siap. Jadi ini setelah kemarin diajarin Pak Hari itu di kami mencoba membuat, mungkin saya butuh koreksi. Yang pertama perjanjian rumah sakit dengan seperti tadi panitia perkumpulan kesehatan jiwa anak Hmm. remaja Perkeswari, ya kan? Ini nomor Hmm. perjanjiannya, ini Hmm. judulnya. Hmm. Kemudian perjanjian antara dua pihak, antara direktur kami dengan ketua panitia penyelenggara, seperti yang tadi disebutkan Bapak. Hmm. Kemudian di situ disebutkan bahwa Kak Eko, Kak, boleh boleh saya tanggapi masing-masing. silakan Dok. Nah, yang komparisi itu adalah apa nama-nama siapa yang melakukan perjanjian. Nah, Ya, pihak ini kedua ini kan perkumpulan ya. iya panitia penyelenggara, ketua Nah, panitianya ada Dok. badan hukum induknya enggak, Kak Ada Eko? SK panitianya Dok. Bukan. Badan hukum induk itu misalnya eh, apa Ada. perhimpunan ahli jiwa gitu atau Iya ahli jiwa, kemudian dia mendelegasikan ada surat tugasnya dilampirkan Dok. oh berarti ahli jiwa apa Perkeswari itu yang berbadan hukum ya? Ya, Perkeswari yang berbadan hukum, karena ini Oke. yang menyelenggarakan panitia, maka yang menandatangani di perjanjian ini adalah Dr. Lina selaku ketua panitia di Ya. penyelenggara kali ini, Dok. Berarti ada lampiran SK panitia Ada, dari Perkeswari. Oh ya, ada, siap. Dok. Oke, Ya ini tadi yang saya bilang tidak berbadan hukum tapi menginduk kepada badan hukum tertentu. Lampirannya adalah SK betul, dari badan hukum itu. Ya, betul, Dokter. betul. Nah, kemudian di selanjutnya menyatakan bahwa kami penyelenggara untuk kegiatan ini, kemudian pihak kedua hanya untuk judul yang kegiatan ini aja, Dok. Nah, Hmm, selanjutnya dasar perjanjian ini biasalah merujuk kepada undang-undang dan peraturan, ya. dan maksud dan tujuannya hanya untuk penyelenggaraan simposium dengan judul ini. Kami kunci hanya simposium judulnya ini aja. Oh ya, ya, Oke, ya. kemudian yang kedua, ruang lingkupnya.
ruang lingkupnya kami hanya menyebutkan bahwa kami hanya menyelenggarakan penyiapan untuk LMS digital saja. Jadi hanya untuk Hmm. mengajukan secara administrasi sampai SKP-nya keluar. Ini berarti termasuk kewajiban pihak pertama sebenarnya Pak Eko. Betul, betul, Ya. betul. Makanya di sini sediakan. Kemudian yang kedua, sertifikat kami juga sampaikan bahwa sertifikat wewenangnya ada di Direktorat Mutu SDM. Hmm. Kemudian subjek objek yang diselenggarakan bahwa subjeknya itu ini, jumlah pesertanya ini. Kemudian tempatnya ada di mana, kemudian mulai tanggal berapa. Hmm. Hmm. Kemudian jangka waktu. Nah, tadi yang disampaikan sama Bapak tadi Hmm. karena eh, penyelenggaraan setelah kami diskusi, kemudian ada pembekalan dan lain-lain itu dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 18, Pak. Hmm. Oke. Eh, Kemudian Pak Eko, Pak Eko, boleh boleh saya tanggapi sebentar, Pak Eko? silakan Dok. Jadi begini, memang sih bisa dilekatkan begini ya. Jadi kalau apa Saya mohon koreksi ya Pak ya kalau ada nanti untuk perbaikan selanjutnya. ya siap siap. Kalau boleh disampaikan ke saya nanti di WA kan ke saya nanti saya tanggapi tertulis gitu mungkin lebih baik Pak Eko. Oke, oke Tapi siap. untuk pembelajaran bersama saya sedikit usulkan saja begini. Ini kan jangka waktunya berakhirnya suatu kontrak yang dibuat oleh Pak Eko itu kan berdasarkan penyelenggaraan. Berakhirnya penyelenggaraan kan 18 Oktober ya. Sehingga berakhirnya kontrak ini 18 Oktober. Boleh enggak? Boleh saja. Tetapi bagi pihak pertama ini akan riskan. Riskannya kenapa? Kalau ada sesuatu dengan apa efek di belakangnya tentang kontrak ini, maka pihak pertama sudah sudah berakhir kontraknya dengan pihak kedua. Nah, dalam hal ini mungkin apa namanya saya sarankan tidak langsung mepet begini, gitu ya. Saran saya begitu. Mungkin 1 minggu setelah setelah apa namanya waktu penyelenggaraan berakhir, maka berakhirlah PKS ini. Mungkin begitu, Baik, Pak Eko. siap. Saya sudah WA ke Bapak. Oh Terus ya, kemudian oh ya. Sudah tahu kemud nomor saya ya. kan udah dikasih sama Bapak. Oh gitu ya. Bentar, bentar. Oh ya 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 ya. 3371 ya Bapak ya. Betul, betul Pak. Ya siap. Kemudian mengenai biaya, kami sebutkan bahwa pihak pertama harus memasukkan ke biaya ke rekening ini atas nama rumah sakit. Ya ya. Terus kemudian hak dan kewajibannya, Pak. Hak dan Hmm. kewajibannya saya sampaikan bahwa dia dilarang melakukan ini, kemudian sertifikat seperti apa. Nah, di sini kami juga memasukkan bahwa yang tadi setelah selesai, walaupun disebutkan perjanjian itu habis, kami masih memberikan tinggal waktu 3 hari setelah dari jadwal tersebut, Pak. Oh. Oke, Ya, ya. kemudian Saya koreksi Pak Eko. siap. Nah, padahal di atas tadi berakhirnya kontrak 18 Oktober. Artinya ini sudah tidak berlaku yang B ini. Oh, gitu. Siap, Gitu. Bapak. Jadi itu tadi yang saya sebutkan. Jadi itu harus apa matching antara apa yang disebut di dalam pasal berapa ini yang huruf B ini dengan yang tadi Iya, pasal di 7. pasal ini. Ya, ya. Nah, Oke, saran siap. saya begini Pak Eko dan Bapak Ibu semua, jangka waktu berakhirnya kontrak ini bukan di pasal 5 tapi pasal hampir penutup. Oh, siap. Kenapa? Kan kewajiban dulu baru habis itu berakhirnya kontrak kapan? Jadi akan apa hanya logika runtutan saja ya, bukan tidak salah sih, tidak salah, tidak apa-apa. Cuman Siap, logika Bapak. rutannya itu kewajiban apa-apa, terus habis itu berakhirnya force major, terus berakhirnya kontrak, gitu Siap, ya. siap. Urutan Oke, saja. kami lanjut. Kemudian kami memasukkan juga pasal publikasi yang selalu menjadi teguran nih, Hmm. Pak. Jadi Hmm. pihak pertama
di dalam penyusunan flyer harus satu, dua, tiga, empat itu loh Pak. Jadi Mhm. harus mencantumkan logo Kemkes, logo ini apa institusi yang terakreditasi, Mhm. kemudian logonya mereka dan ditulis dengan benar dalam bentuk yang ini saya masukkan semuanya dan di dalam waktu pembekalan juga kami sampaikan itu loh Pak. Jadi Mhm. pasal publikasi dari A sampai huruf P itu kami Mhm. sampaikan termasuk flyer yang masuk di dalam LMS ukurannya berapa juga kami masukkan, Pak. Mhm. Mhm. Terus kemudian kami juga memasukkan klausul Monef. Kemudian kami masukkan yang tadi Bapak sebutkan yang terakhir dalam keadaan kahar ini apabila ada sesuatu yang di luar perkiraan kita berdua yang Mhm. berjanji, kemudian korespondensi, Mhm. kemudian yang terakhir adalah penutup Pak. Nah, di penutup tadi, ya ini yang perlu tadi diperbaikin. Yang di terakhirnya kami juga masukkan juga yang seperti tadi 3 hari Bapak, ya. iya yang Mhm. 3 hari. Kemudian perjanjian ini dimulai dan terakhirnya kapan? Dan yang Mhm. terakhir adalah kalau ada perselisihan, kami mengacu ke mana, gitu loh Pak. Oh ya, Seperti ya. itu. Kemudian Ya. yang pasal tadi Tentu yang ya. terakhir adendum. Jadi Mhm. adendum di sini apabila ada sesuatu yang nanti menjadi bagian lampiran. Namun di pasal di atas kami tidak Mhm. mentolerir segala sesuatu yang ini maka apabila satu pihak kedua melanggar maka kami akan putuskan perjanjian berakhir, Pak. Karena waktu itu belum Oh. diajarin denda itu, jadi saya juga masih bingung. Jadi kalau mereka sudah kami peringatkan, terus kemudian tidak ada ini itikat baik, maka saya anggap perjanjian itu batal. Supaya Mhm. kami tidak kena tegur dari Kemkes, baru kami akan bikin laporan, dan ini ditandatangani oleh pimpinan, bermeterai cukup, rangkap dua. Itu aja, Ya. Pak Hari, mohon bimbingannya. Terima kasih. Ya. Saran saya ada ya mungkin perbedaan diksi bukan perjanjian batal tapi perjanjian berakhir dengan sendirinya seketika. Oke. Ketika Ya. kewajiban pihak kedua tidak dilakukan setelah peringatan ketiga dari pihak Oh, pertama, misalnya begitu. oke, Jadi siap, Pak. peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga tetap itu berarti serta merta perjanjian ini berakhir. Ini Pak, saya masukkan. Nah, Apabila pihak kedua melanggar kewajiban dan saya telah memberikan teguran ataupun peringatan tertulis tertentu tidak ditindaklanjuti oleh pihak kedua, maka ini hmm, disebut batal gitu, Pak. ya, ya Ya, ini Pak Eko, sebutkan peringatan itu berapa kali atau oh itu gitu. jelas, Siap. gitu ya. Loh, nggak dikasih tahu kalau sekali peringatan langsung diakhiri gitu kan, supaya jelas. Nah, sudah baik Pak Eko. Mungkin nanti perlu di aja tentang tentang tadi publikasi segala macam itu kan bisa dimasukkan dalam hak dan kewajiban. Oh gitu, Pak. Jadi dimasukkan di dalam satu bab klaster hak dan kewajiban apa saja. Nah, Hmm, khususnya kalau nanti pedoman itu sudah dibahasa hukumkan dalam hukum kontrak ini, maka hak dan kewajiban itu menjadi satu bab sendiri nanti. siap, siap. Ini kan ada di beberapa pasal kan. Ya nanti Iya, dibagi di ya ya, sudah baik substansinya sudah baik, cuman apa namanya nanti pengelompokannya ya, Pak dimasukkan ya. di dalam urutan-urutannya. Mungkin begitu. Terus yang terakhir Pak Eko, yang terakhir terakhir Yang terakhir, terakhir terus. Nah ini, ini, anu tanda tangan. Coba. Ini bawahnya ya. ndak ada saksi ya. Oh nggak ada, Pak. Nah ini Bapak Ibu, saksi itu bukan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian kan pasal 1320 kan 4 tadi. Nggak ada di situ saksi. Nggak ada juga materai syarat sahnya perjanjian. Tapi saksi itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Di dalam pembuktian di pengadilan negeri, akta notaris itu menjadi alat bukti sempurna. Hakim itu hanya melihat apa yang dituliskan di dalam akta notaris itu. Tapi ini kan bukan akta notaris. Ini kan termasuk akta di bawah tangan. Nah, karena ini termasuk akta di bawah tangan, maka ini hanya bisa menjadi
bukti permulaan sehingga perlu dibuktikan lagi oleh hakim. Nah, tetapi akta di bawah tangan itu bisa menjadi bukti sempurna apabila tanda tangan basahnya itu diakui oleh para pihak. Itu langsung menjadi alat bukti sempurna seperti di depan notaris tanda tangannya. Nah, masalahnya adalah begini. Kadang-kadang pihak tertentu itu, loh, itu bukan tanda tangan saya, gitu kan? Sehingga dia tidak mengakui. Tapi kalau ada saksi di situ, dia akan bilang, loh, kamu tanda tangan di depan mata saya, kamu tanda tangan kok. Nah, ini tidak bisa mengingkari lagi. Sehingga saran saya, Pak Eko, tetap ada saksi. Saksinya dari unsur mana, Pak? Dan berapa orang, Pak? Siapapun. Oh, dari pihak Ya, mereka dan pihak kita atau ya dari kita semua, Pak? demi demi ketertibannya sebaiknya dari pihak mereka dan di pihak kita. Oh, Tapi siap. dari pihak kita sendiri pun juga tidak apa-apa. Yang penting ada saksi yang menyaksikan. Gitu ya. Oh, siap, Pak. Hmm. Sudah bagus, Pak Eko. Iya, ada satu lagi, Pak. Hmm? Ini kan kadang-kadang ada dua nih. Kalau ini kan proses pelaksanaan daripada kita menyediakan proses administrasi mengajukan untuk perolehan SKP. Hmm. Kalau misalnya ada personal, Pak, Hmm? personal maksudnya gini, ada sebuah institusi kegiatan tetapi dia mengadakan pelatihan, dia tidak punya pengendali pelatihan misalnya. Dia tidak punya ini kan itu kan harus saya menyantumkan harus dimonep kalau misalnya dia mengadakan kegiatan yang bersifat workshop ataupun pelatihan. Sehingga di dalam proses kegiatan tersebut memang sesuai dengan basis mutu yang digendakin sama Bu Leni dan teman-teman gitu loh. Atau Hmm. Kementerian Kesehatan. Nah, pertanyaannya adalah eh, kalau mereka bisa menunjukkan ke kami bahwa mereka punya pengendali yang tersertifikasi, maka kami oke kan. Tapi kalau enggak, berarti ada satu ahli yang masuk gitu loh, Pak. Ataupun Pengendali itu. pengendali tersertifikasi gitu loh, Pak. Nah, Nah, pengendali itu siapa yang harus menyediakan? Pihak kedua atau pihak pertama? bisa pihak kedua, bisa pihak pertama, Pak. Oke, kalau begitu begini, itu menjadi syarat syarat kontrak dari pihak pertama adalah ada pengendali. Oke, oke, siap. Lalu kemudian pengendali menjadi kewajiban pihak kedua untuk menyediakan. Ya, Baik, Bapak. apabila pihak kedua tidak mampu menyediakan, maka pihak pertama dapat menyediakan pengendali. Siap. Lalu yang ketiga, atas apa namanya beban pihak pertama menyediakan pengendali, pembiayaan dikenakan kepada pihak kedua. Harus ada gitu. Oh, siap, siap, siap. Gitu ya. Tapi Baik. nanti ini kan sudah disampaikan ke saya. Nanti Iya. tapi mohon izin Pak Eko, mungkin enggak dalam waktu dekat, Oh, paling cepat siap. 1 minggu saya akan sampaikan koreksi saya dalam bentuk apa namanya tulisan ya. Oh, terima kasih sekali Ya. bantuannya Pak Hari. Saya Ya. juga ngalam, Pak. Saya Kedung Kandang, Pak. Oh iya dah. Oh, oh, rumah sakit jiwa Lawang ya. Enggak, saya Hmm? orang Malang, Pak. Jadi saya dulu di Tumpang, cuma pusatnya Oh. aja di Jakarta, Pak. Oh, ya ya ya. Siap, Salam terima kasih Pak Hari. salam Arema ya. Iya, Arema, Pak. Matur nuwun Bu Leni, terima kasih. Sama-sama. Bisa di stop, stop share. Ya. Sudah jam 4. Ada 2. Ya, Bapak Ibu mohon izin karena ini saya jangan sampai ngomongin PKS, tapi saya melanggar PKS saya dengan Pak Hari. Saya share Karena Pak Hari nomor punya saya saja Bu aktivitas Leni. lain. Iya Pak, Ah, nomor nomor yang publish ya Pak, minta tolong kirim ke saya lagi biar saya ya, share. langsung ini aja Ya. 08972 08972, ayo Bapak Ibu 08972 888 888 088. 088. Nah, biasanya reportnya saya akan berikan paling cepat 7 hari kerja ya. Kalau nggak 7 hari kerja belum, saya diingatkan ya. Ya, salamnya 7 hari kerja ya Pak. Ya, paling cepat ya. Mohon izin.
Ya, paling cepat. Baik, Bapak Ibu, mohon izin. Nomor Nanti teleponnya kami share di chat room ya, Bapak Ibu, izin. Jadi mohon izin karena Pak Hari juga punya keperluan yang lain. Jadi minta tolong teman-teman nanti di share lagi di chat room atau kita share juga di grup gitu ya. Jadi mohon untuk perhatiannya. Nah, Bapak Ibu, ini kita akan tutup. Pak Direktur, kami laporkan ini sebenarnya sangat seru, Pak, untuk pembahasan tes ini dan memang tidak greget kalau cuma lewat Zoom ya Pak Hari ya. Kemarin kita juga sempat diskusi kalau bisa kita akan bertemu luring seperti itu. Kami rencananya mungkin sekitar tanggal 1 sampai 2 Pak kita akan lakukan luring dalam bentuk rapat biasa ya Pak. Mohon izin. Mohon arahannya Pak dan sekalian menutup untuk sesi kita hari ini dan kita akan lanjutkan untuk ada beberapa sesi ke depan. Demikian Pak Direktur. Terima kasih Mbak Leni. Pak Ari, terima kasih banyak ini Terima kasih, pencerahannya bagi Dr. Giti. teman-teman kita semua, teman-teman lembaga yang membantu Kementerian Kesehatan juga untuk meningkatkan kompetensi kualitas teman-teman nakes Named seluruh Indonesia. Dan tadi kalau kami lihat cukup antusias dan tadi kami diskusi juga dengan Mbak Leni, mungkin akan ada pertemuan luring ya Pak. Nanti mohon perkenan Siap, kehadirannya dan siap. kami juga kembali mengundang Bapak Ibu sekalian secara luring ya. Mungkin yang untuk Jakarta sekitarnya bisa hadir langsung. eh, Nanti tempatnya kami informasikan dan yang di luar eh, Jabodetabek mungkin bisa daring. Tapi kalau mau hadir luring, monggo supaya mungkin enak diskusinya ya karena terkait apa ya PKS itu kalau nggak ketemu langsung diskusi dengan pakarnya gitu mungkin kurang kurang greng gitu, kurang srek gitu ya. Jadi nanti kami mengundang di awal Desember, insya Allah nanti dengan Pak Hari selaku narasumber utama kita dan Bapak Ibu sekalian, kami harap kehadirannya. Sekali lagi terima kasih Pak Hari. Semoga lancar tugas-tugas Bapak berikutnya dan Bapak Ibu sekalian, semoga ke depan eh, pengelolaan ya mitra dalam Bapak Ibu melakukan bermitra dengan lembaga pelatihan lainnya ataupun dengan organisasi profesi lainnya dapat semakin baik begitu ya dan saling menguntungkan tidak merugikan begitu ya dan ini juga bagian dari upaya kami penjaminan mutu tersebut. Demikian dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim kami cukupkan pertemuan kita pembahasan untuk PKS ini sampai jam 16.05. Kelebihan 5 menit Pak Ari, mohon jangan didenda. Terima kasih. Mana berani, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Ari. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. wabarakatuh. Dr. Giti, Sekalian. Bu Leni, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Hari, Terima Direktur. terima Terima kasih kasih kasih. Bapak Pak Ibu, Hari. Din. Terima kasih Bu semua. Leni dan Terima kasih tim. Pak Hari. Mohon izin, Terima kasih nama Bu Pak Hari Leni, sudah Pak kami Hari. drop di Mohon chat izin. room, bisa di copy paste dan di save di handphone masing-masing. Ya. Oke, Bu Leni, terima kasih. Oke. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih Pak kalau pertemuan Direktur. Terima luringnya mungkin kasih Bu Siap, Pak Jabodetabek Leni, Ibu, saja ya. Bapak Pak Hari. Direktur. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, izin. Izin. Sama-sama Pak Guru.